Yang pertama mungkin saya ingin merespon tadi pertanyaan dari Ibu Novita dan juga teman-teman yang lain mengenai ICD, Pak. Jadi ICD itu sesuai dengan ketentuan dalam Kepresnya bahwa itu bisa top down dari Presiden termasuk aspirasi anggota DPR, tapi juga memungkinkan memang ada usulan-usulan dari daerah. Nah, usulan dari daerah itu tidak perlu perlu referensi dari anggota DPR. Tapi usulan siapapun itu, baik itu pimpinan, anggota DPR maupun usulan daerahnya sendiri itu memang harus ada semacam pernyataan bahwa daerah bersedia menerima BMN ini yang penting. Jadi harus ada berita acara setelah terima BMN setelah diselesaikan. Jadi itu sebabnya kenapa kita seperti selalu melibatkan daerah. Sebenarnya melibatkan daerah itu adalah agar dipastikan bahwa setelah pekerjaan ini selesai, ini tidak menjadi barang yang tidak bertuan gitu. Karena itu sebenarnya mestinya diberikan kepada daerah. Nah, jadi saran kami, kalau Bapak dan Ibu sekalian punya masalah dengan daerah dalam hal ini, nanti koordinasikan saja ke kami, nanti kita akan cari solusi terbaiknya. Intinya begitu. Izin pimpinan, ya tadi kan Pak Dirjen bilang bisa dari atas, top down, atau Pemda, atau kita. Nah, kita ini lewat Pemda juga nginputnya, atau bisa lewat Kabalai gitu Pak? Itu teknisnya. Jadi begini, nanti Kabalai akan memfasilitasi agar Pemda menginputkan juga. Jadi saya pakai bahasa begitu, Bu. Kabalai, nanti di Kabalai semua nih mendengarkan saya, membantu teman-teman anggota DPR untuk memastikan Pemda menginputkannya. Karena kalau Ibu meminta bantuan Pemda kan tadi ada masalah psikologis tertentu mungkin ya. Jadi nanti biar balai aja yang ambil alih agar itu diinputkan oleh Pemdanya. Kita pernah satu kasus juga kita lakukan itu. Jadi kita nanti yang kontak dengan Pemdanya agar itu diinputkan gitu. Lewat Kabalai juga mereka nggak mau gimana, Pak? Ya, sama ini kan masalah taktis nih. Sebentar. Jadi itu serahkan aja ke kami kan, kita punya cara. Presiden ntar si Pemda nih ada sih yang bagus gitu. Lah kebetulan kok ketemu yang nggak bagus, punya dia nih 70 masukin, ntar kita di nomor 81 gimana tuh? Kan kita yang at the end of the day memutuskan kan Pak Menteri. Oh gitu ya. Ya, jadi itu leave it to us saja, nanti kita akan bantu itu. Gimana Bu Novi? Oke. Ya harus jelas sih, Jangan sampai nanti ada alasan, oh Bu belum ke input karena keputusannya dari Bappenas, Kementerian, mumet lagi nih sampai ke sana-sana kan gitu. Apalagi kabupaten bilang nggak perlu lewat dewan kok bisa, nggak usah. Desa-desanya terprovokasi gitu kan, ternyata nggak ada apa-apanya nih Komisi 5 nggak penting gitu loh. Finalnya kan yang memutuskan para menteri kan dengan dukungan kita kan gitu kan. Jadi Pak Dirjen mungkin saya tambahin ya, ini kan tahun politik ya, tahun politik, saya paham lah psikologis teman-teman termasuk saya juga. Kadang-kadang ada program kita tuh ada yang mengklaim gitu, itu mungkin masuk Bu Novi. Ada seperti Bu Novi bilang, mungkin ada juga masyarakat yang mengatakan oknum lah atau siapapun mengatakan tanpa anggota DPR pun kami bisa mendapatkan itu. Karena memang yang namanya impres jalan dan jembatan ini kan memang seluruh Indonesia, Pak. Nah artinya kan kami di Komisi 5 ini kan punya nilai lebih sedikit lah untuk memperkuat agar lebih cepat dapat seperti itu. Begitu Bu Novi ya? Pimpinan. Ya, memang kalau masalah di media kami nggak bisa bantu banyak juga Pak itu masalah. Sebentar Pak Dirjen. Ya silakan Pak Beli. Begini Pak Dirjen, saya menghargai dan itu memang bisa dilakukan melalui usulan pemerintah, mengusul ini ya oke, kita setuju dan sepaham. Ketika kemudian ada beberapa kasus-kasus yang mentok itu terjadi, nah kita ini kan sebagai anggota yang kemudian juga punya kewenangan sesuai dengan MD3 untuk bisa mengusulkan aspirasi. Apakah kalau kita mengusulkan seperti tadi yang
banyak disampaikan secara langsung, itu kan semua atas nama anggota. Kalau kemudian ini berbeda dengan kepala daerah yang diusulkan, nah, apakah tidak ada porsi agar anggota itu bisa mengusulkan langsung, sekalipun itu juga tidak sesuai dengan, nah persoalan nanti pelaksanaan kan selalu aja koordinasi pada pemerintah daerah. Saya pikir itu mungkin perlu, Pak. Ya, saya kira kalau ini kan Pak Menteri sudah menyampaikannya, saya tidak perlu mengulangnya, Pak ya. Jadi itu kalau masalah posisi aspirasi anggota DPR, Pak Menteri sudah jelas posisinya, saya tidak perlu mengulang itu. Ini kan hanya di masalah bagaimana agar memastikan bahwa daerah itu menginputkan apa yang Bapak-Bapak usul. Itu nanti saya minta kebalainya untuk ambil alih, ya, memastikan itu, gitu. Ini karena ada masalah psikologis. Nanti kita punya cara bagaimana memaksa mereka untuk memasukkan itu. Selama usulan-usulannya memang sudah oke, ya, dengan catatan sudah oke. Itu yang pertama adalah memang arahan dari pimpinan kan ini jangan ceret-ceret gitu, Bu. Jangan 300 meter sana, 700 meter di sini, karena itu dampaknya nggak nendang ke ekonomi. Itu kan Ya, mestinya setuju. kan hal-hal seperti itu ada yang teknokratis lah, ini yang arahan pimpinan kan seperti itu. Dan ini mohon maaf memang jalan desa sampai saat ini belum masuk ke dalam lingkup Inpres karena sebab-sebab yang jelas. Karena kan kita perlu prioritas bagaimanapun. Tidak mungkin kita menangani semua hal, kita mau prioritas mana dulu. Untuk saat ini jalan desa, arahan dari pimpinan adalah tidak masuk dulu. Jadi kalau menurut saya kita terima aja, itu kan bukan hal yang jelek juga, kan memang jalan kabupaten juga banyak yang rusak dengan tingkat kemantapan 58% kan juga itu isu yang sangat besar. Dan mungkin yang terakhir yang banyak menjadi kesulitan dalam mengusulkan itu adalah readiness. Karena apalagi apapun itu ya, apalagi jembatan gitu kan. Itu kan kita perlu waktu untuk desain, siapapun perlu waktu untuk desain. Dan yang harus mendesain itu adalah memang Pemdanya gitu. Jadi ini butuh waktu, karena kalau ini oke, tapi desainnya nggak ada, ya kita keluarkan dulu. Karena memang belum siap untuk dilaksanakan. Jadi ini kan masalah-masalah teknis, taktis di lapangan ini yang saya kira kita harus sama-sama nanti bahas kasus per kasus, karena beda-beda, termasuk masalah lahan dan sebagainya. Saya kira itu yang kami sampaikan mengenai IJD. Kemudian mengenai anggaran, seperti kamu sampaikan, 1,5 triliun itu adalah anggaran yang harus kita alokasikan di dalam reguler kita, karena ada IJD yang saat ini, terutama yang terkait dengan pekerjaan jembatan, itu kan nggak mungkin dipecah. Kalau jalan itu 10 km kita bisa bagi 3 km paket 1, 3 km paket 2, 4 km paket 3. Jembatan kan nggak mungkin kita bagi-bagi kan gitu kan. Itu kan satu kesatuan. Jadi inilah terpaksa kita lakukan multi years kontrak, termasuk yang di Aceh tadi, jembatan Blangman itu. Nah, ini dulu Aceh contohnya. Dulu rencananya katalog nih, waktunya masih cepat, tapi kan proses di diskusi kita dengan Bappenas, penganggaran itu ternyata kan nggak bisa kita kontrol. Baru selesai di akhir-akhir. Begitu sekarang revisi DIPA-nya selesai, kita lihat udah nggak cukup waktunya. Sehingga terpaksa kita ubah ke lelang. Dan itu kita ubah menjadi multi-year. Jadi hal-hal seperti itu kan terjadi. Nah, yang multi-year seperti ini tidak mungkin dibiayai BUN, karena karakter dari dana BA BUN itu adalah hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi kalau multi-year kan sudah direncanakan sebelumnya, ini ada pekerjaan dan ini harus dialokasikan di reguler kita. Jadi kebutuhan multi-years dari IJD itu terpaksa kita masukkan di reguler kita sekarang ini 1,5 triliun. Nah, nanti yang IJD lainnya kita akan minta Januari nanti melalui BA BUN lagi gitu. Tapi kita nggak mungkin minta BA BUN untuk multi-years ini, karena ini sudah terprogram. Jadi itu tanggung jawab reguler. Itu adalah masalah pakem-pakem di Kementerian Keuangan yang harus kita ikuti. Jadi ya kita ikuti saja daripada nanti kita kesulitan kan gitu dalam pelaksanaannya. Izin Pak Dirjen.
Ya, Izin sebentar Pak Dirjen. Ya, silakan Pak Hamka. Pertanyaan saya tadi Pak, apakah di Sulsel ya misalnya, batch 2 itu masuk dalam anggaran 1,5 triliun itu? Itu pertanyaan saya, kan sudah ada perencanaan batch 2 Pak Dirjen. oke, jadi ini bukan Pak ya. Jadi kalau yang 1,5 triliun itu adalah untuk menampung kebutuhan multi years tahun ini, yang sisanya ada di tahun depan, multi years. Dimulainya tahun ini dan nyambung ke tahun depan. Nah, kita sendiri dalam sejarahnya kan panjang itu Pak. Yang kita tahu adalah yang terakhir bahwa ada, saya sebut saja tahap 1A ini sesuai dengan pakem teman-teman. Tahap 1A sekitar 7 triliun. Itu sudah semuanya saya kira sudah berjalan. Itu yang Bapak-Bapak tadi ucapan terima kasih itu kan 1A. Kemudian ada 1B yang sekarang dalam taraf finalisasi revisi DIPA dan pengadaan. Ini 1B besarnya 7 triliun, 14 triliun. Nah, nanti ada sedikit nanti dari 14 triliun itu tentu ada sisa lelangnya kan. Ini kan kita punya long list nih Bapak, munculkan segala macam yang siap yang mana gitu kan. Nah, yang 14 triliun oke, kemudian ada sisa lelang, kita juga tarik dari sini. Nanti yang tahun depan ya next antrian berikutnya kira-kira gitu. Jadi ada 1A, 1B, saya sebut aja 1C. Kemudian nanti ada tahap yang disebut tahap 2 itu menjadi tahun depan. Karena tahun ini tidak ada alokasi anggaran baru. Itu mungkin kalau memperjelas tahap-tahapannya. Ini semuanya adalah masalah karena memang mereka mengalokasikan anggarannya bertahap seperti itu. Satu lagi Pak Dirjen, titipan sama dari Jambi tadi, ada Kepala Balai Jambi nih. Titipan dari Bupati, PJ Bupati Sarolangun Pak Bupati. Dia telepon saya, mohon dititipkan karena agak susah katanya kalau tidak direkomendasi oleh DPR. Saya bilang nggak begitu Pak Bupati, ajukan saja. Nah, ini yang saya sampaikan, mohon menjadi perhatian itu Pak. Sarolangun Jambi. Siap Bapak, tapi kembali saya ingatkan kebanyakan yang memang sulit masuk itu adalah karena readiness-nya. Jadi mohon readiness-nya dipastikan. Bahwa itu memang sudah siap desain dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian yang lain-lainnya saya kira mungkin kita akan jawab tertulis karena saya kira juga beberapa sudah tidak ada di ruangan. Mohon maaf. Perlu dibantu Pak Dirjen. Ya, baik. Yang lainnya dari yang mohon maaf, Pak Ilan sudah nggak ada, saya lewat saja dulu. Kemudian Ibu Chen jembatan ya. Memang kita kalau saya sarankan nanti kerjasama dengan balainya disiapkan aja, karena ini jembatan butuh periode desain yang saya kira setahun lah biar matang. Nanti disiapkan Pak Stanley yang ganteng itu. Mana Stanley-nya? Nah, kepalanya coba bangun. Bangun dulu. Aceh memang udah ganteng. Baik, Bu Restu udah nggak ada, saya kira nanti. Baik, kami lanjut Pak Suryadi. Saya sepakat Pak Suryadi masih ada, udah nggak ada. Baik Pak Hartono. Makasih Pak Hartono, ini memang Asbuton ini kan kita harus akui ya, kadang-kadang memang di skala laboratorium itu bagus Pak. Tapi begitu skala manufacturing itu kan variabilitas tanahnya juga, sehingga kadang-kadang memang kita mendapatkan Asbuton yang kita terima itu tidak masuk speknya. Ini memang kita mendorong, kita sudah ada istilahnya business match dengan para produsen Asbuton. Kamu sanggupnya berapa produksi, kita sanggupnya nerima berapa, sehingga mereka tidak over production, kita juga tidak menggunakan Asbuton untuk sesuatu yang tidak perlu. Itu sudah kita lakukan, dan memang kita arahnya sekarang banyak menuju ke penggunaan Asbuton murni dan Asbuton modified. Ini terima kasih banyak tadi masukannya, tapi kembali kalau itu tidak masuk di spesifikasi, nanti teman-teman Pak yang kena audit Pak.
kasihan gitu. Jadi kita tetap mendorong agar produsen Asbuton ini produknya mengikuti standar spek yang sudah disepakati bersama. Saya kira yang tadi Provinsi Aceh kita catat Pak ya, tapi kalau ada Kepala Balai Jalan Nasional mengatakan ada longsor nggak punya uang, itu salah besar, karena kita ada dana istilahnya apa, penanganan mendesak dan tanggap darurat. Jadi itu kalau itu berarti Satker PPK-nya laporkan aja ke kami Pak dengan Kepala Balainya, nanti kita evaluasi itu. Ya berarti tidak cukup responsif itu. Jembatan Musi 3 tadi Pak, saya kira nanti kita akan evaluasi secara jaringan ya. Apakah itu akan bagian jadi jalan tol lingkar Pak Edi Santana ya. Betung Tempino Jambi ya, memang kita tadi seperti kami sampaikan kita sudah ada dukungan konstruksi Pak, tapi semuanya di Jambi itu cukup besar juga, itu ada 3 paket di sana dan sudah berjalan. Nah yang dari arah Betungnya ini rencananya kita akan melakukan semacam AP, sekarang ini di Pak Dirjen JPI sedang dilakukan finalisasi. Ini Palembang Tanjung Api-Api ya, terpaksa kita harus pelihara nih Pak Kabalai ya. Ini memang kita terus terang saja Pak Edi, kita ini kan kesulitan mencari pelabuhan laut dalam untuk Sumatera bagian selatan. Jadi pelabuhan samudra lah. Dulu kita bicara Tanjung Api-Api, kemudian juga ternyata tidak cocok karena satu dan lain hal. Kemudian Tanjung Carat tidak jelas juga tanda-tandanya. Sehingga sekarang ini kita terpaksa menyiapkan shortcut ke pelabuhan Panjang, Pak. Karena Sumatera bagian selatan itu nggak ada pelabuhan laut dalamnya, gitu, pelabuhan samudranya. Kami khawatir nanti akan memenuhi penyeberangan ke Priok. Jadi ini memang kami juga sebenarnya mengharapkan betul Tanjung Carat ini untuk bisa berfungsi, karena agar ada pelabuhan yang bisa langsung ke luar gitu Pak untuk ekspor. Kemudian saya kira yang lainnya Pak izin kami nanti sampaikan tertulis. Kemudian mungkin Pak Willem sudah tidak ada ya, tapi kami sampaikan bahwa IJD bukan hanya Jawa Sumatera. Jadi seluruh provinsi di Indonesia itu ada IJD-nya, kecuali 2 provinsi. Yang pertama DKI, karena memang tidak ada request karena udah kaya mungkin. Yang kedua Kalimantan Tengah, karena nggak ada yang ready Pak. Jadi selain itu ada alokasi IJD di provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Kemudian apakah ini IJD sebelum pemilu apa setelah pemilu Pak? Jadi kalau yang 2024 kami sampaikan realitasnya bahwa begitu 2024 berjalan kita akan ajukan BUN. Jadi ini memang saya nggak bisa menjamin bahwa ini kan golden time-nya Februari Pak ya, secara politik gitu kan. Kami nggak bisa menjamin bahwa sebelum Februari itu akan ada progres kan, pengalaman pengurusan anggaran kita. Ini kami bicara realitas apa adanya. Kemudian tol Probowangi mungkin nanti Pak Munir atau Pak Heri TZ, tapi intinya adalah Probowangi itu sekarang kita sampai Gending ya. Jadi sampai Gending karena memang Pak untuk meneruskan itu hitung-hitungan BUJT-nya butuh lebih dari 30 triliun dukungan APBN konstruksi. Nah ini kami sounding ke Kementerian Keuangan, mereka tidak begitu mendukung gitu Pak dukungan ini. Jadi kami memang agak cooling down, agak slow down di situ. Saya kira itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Sisanya mohon izin untuk bisa kita sampaikan melewati secara tertulis saja. Untuk Pak Mulyadi kalau masih ada, kita siap naik motor Pak ke Pantai Selatan, Pak Mulyadi. Ya nanti diatur dengan Pak Brawijaya. Nah mengenai tadi ada banyak masalah flyover, kami setuju Pak, karena kami juga flyover itu kan ada 2 isu Pak. Yang pertama kemacetan di perkotaan, yang kedua adalah yang terkait dengan kereta api. Nah ini karena keuangan kita memang sangat terbatas, ini kita sekarang lagi merintis
bagaimana flyover ini kita biayai secara KPBU ya atau melalui loan, Mbak ya. Kita sudah ada komunikasi misalnya dengan Spanyol gitu ya untuk apakah memungkinkan ini atau dengan KPBU seperti biasa. Tapi kembali bahwa KPBU itu selalu jalan terakhir karena memang cost of money-nya relatif tinggi. Mohon izin pimpinan, mohon maaf Pak Wakil Ketua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.